Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini masih temanya tentang larangan menyampaikan, melontarkan kata-kata buruk kepada seseorang. Ayatnya adalah ayat 148, 149. Itu kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya permohonan dengan kita ngaji, hajat kita dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran ayat yang ke-148 halaman 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'. An su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. An su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pak Qasim diulangi bacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, temanya adalah larangan melontarkan kata-kata buruk, menyampaikan kata-kata buruk, mengucapkan kata-kata jelek kepada seseorang. Ayat sebelumnya menerangkan sebagian besar dosa orang munafik dan kejahatannya, dan Allah memperingatkan kaum mukminin supaya jangan meniru akhlak dan perbuatan mereka. Maka ayat ini menerangkan hukum-hukum tentang melontarkan ucapan buruk kepada seseorang dan hukum menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya. Orang munafik itu yang mempunyai dua muka. Ketika di sini muji-muji si A dan jelekin si B. Ketika sampai di B, muji-muji si B, jelek-jelekin si A. Itu berarti kan terucap kata-kata buruk berkenaan dengan seseorang. Nah, Allah nggak suka seperti itu. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga ucapan. Baik, masuk Mas Toto.
perkata. Bismillah. La yuhibbullah, tidak Allah menyukai, al-jahra, terang-terangan, bisu'i, dengan keburukan, minal kauli, dari sebuah perkataan, illa, kecuali, manzulim, orang yang dizolimi, wakana, dan dia adalah, wakana Allahu, dan dia adalah Allah, sami'an, maha mendengar, alima, maha mengetahui. Nah, setelah ayatnya dibaca, perkata dibaca. Sekarang terjemah bebas, Mas Toto. Pelan-pelan. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizolimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik, maha mendengar, maha mengetahui artinya agar kita hati-hati. Apapun perbuatan kita akan didengar dan berkenaan dengan perkataan Allah maha mendengar. Berkenaan dengan perbuatan Allah maha mengetahui. Kemudian kecuali orang yang dizolimi. Ada kata kecuali orang yang dizolimi. Ini ada tafsir menarik ini. Tafsirnya adalah wa rakhasallahu lil mazlum al jahra bil qawli sayyi liyashfiya ghadabah. Diberikan dispensasi, Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang dizolimi dengan mengucapkan, mengencangkan atau menampakkan perkataan buruk. Tujuannya adalah liyashfiya ghadabah, agar emosinya sembuh, terobati. Udah jengkel, ya kan? Terus nggak ada obat. Ini kalau nggak ada obat bisa melayang. Mending dikata-katain untuk mengobati apa? Emosi. Kemudian hatta la yuthawwiba ila sayfi au ila al-batashi bil yad, sehingga orang yang emosi itu tidak menghunus pedang atau tidak nabok dengan tangan. Itu kan bahaya. Ada orang pendiam, nggak banyak ngomong, tapi sekali bertindak berbahaya. Nggak boleh seperti itu. Di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan, Mas Tri. Untuk orang baik dinasehati. Untuk orang apa? Nah, peringkatnya orang baik dinasehati. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas bukan peringatan, dinasehati. Orang agak bandel dinasihati apa diperingati? Itu kata-kata harus pas. Orang baik dinasehati. Orang agak bandel peringati. Anak-anak yang di sono itu lagi bandel apa lagi baik? Kalau sebelum maghrib muter-muter kayak gitu. Wahai anak-anak, udah mau maghrib, ayo. Nggak mempan apa? Langsung. Mau langsung, ya. Nah itu kita, daripada saya nggak banyak ngomong, langsung kan bahaya. Pakai untuk emosi, padahal tiap hari udah mau 1 menit, pojokan itu muternya tambah kencang itu. Benar deh, iya kan? Lah saya imamnya teriak. Itu nggak enak sebenarnya. Maksud saya yang lain deh, masa Ustadz Joko mulu, kultum Ustadz Joko. Nah, kepeka itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ibadah itu, Mas Tri, egois. Apa? Jangan egois. Ya semuanya ingin sholat sunnah, khusyuk dan segala macam. Tapi emang masjid punya orang tua aja? Enggak. Masjid anak-anak berhak untuk belajar sholat. Kan nggak enak sebenarnya saya teriak-teriak itu. Kalau nggak saya turun tangan, ketika saya takbiratul ihram baru masuk itu, bising itu. Terus apalagi buka itu, berwudu sampai rakaat kedua berlanjut barusan, ya kan? Jadi ada ibadah sosial. Ibadah sosial itu berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus seperti itu.
Lah kalau ngurutin ibadah sendiri nggak peduli kanan kiri, nggak seperti itu ya Pak Aris ya. Harus kita peduli Pak Tosim. Lah berdakwah itu nggak enak emang. Cerewet amat sih ini kayak ini biasa kan kayak gitu apa? Ya Mas Toto. Nah, gitu. Kalau khusyuk sendiri Anda sholat tahajud untuk Anda sendirian, tapi berdakwah itu menjaga lingkungan. Menjaga apa? Biar generasi lingkungan menjadi baik dan lain sebagainya. Emang kelihatan nggak sholat sunnah dan segala macam, tapi menjaga lingkungan gitu. Daripada apa namanya saya sabet sama sorban, mending saya kan emosi tiap hari diingetin. Itu yang banyak sebagian besar ngaji di saya. Kalian itu kalau sudah dengar koma, sudah dengar azan, jangan main di belakang. Kayaknya kayak gini, diem, paham, padahal udah saya kasih makan itu, paham, kamu yang gede kok malah ikut nimbrung nongkrong di sana, kamu harusnya kan jadi komandan, yang kecil-kecil itu dikasih tahu, kalau udah dengar azan, ya sudah selesai masuk ke masjid, berwudu, dengar azan, ya Ustadz, ya kan, dinasehatin. Ayo coba bayangkan, di mana-mana itu nggak di masjid dulu yang namanya anak-anak. Nah mereka ketika kurang benar diperingati daripada emosi, buat tabok lu ya kan, mending keluar kata-kata. Dengar apa enggak sih? Itu diperbolehkan. Paham ya Pak Tosun ya? Ya Allah, maksudnya jangan main bogem, ngomel aja dah. Apa? Ngomel daripada tuh ini tingkatannya itu ya. Jadi sekali lagi di sini menarik, Allah memberikan keringanan kepada orang yang dizolimi untuk mengeraskan perkataan buruk agar terobati emosinya, hatta la yuthawiba ila sayfi, sehingga dia tidak menghunus apa? Pedang, nggak ngasah golok lah bahasanya itu, au ilal batshi bil yad, atau tidak nabok dengan tangan. Nggak Bu, harus ada prolognya lah, dikasih tahu dengan lisan sekali dua kali nggak mempan, ya sudah sabet aja, udah parah itu berarti ya Mas Tri. Elegan apa enggak Islam itu? Caranya itu kalau kita paham tafsir itu enak Pak Tosif, ya kan? Alhamdulillah. Kalau anak yang rajin bagaimana? Pujilah, bagus kamu. Asik tip kalau kayak gitu. Semangat itu ya Pak Toto. Mas Toto, alhamdulillah. Ini dari kemarin bahasannya kan terus ada pertanyaan dari Mas Tri itu bahwa bagaimana kalau dizolimi orang, boleh nggak kita nyumpain? Kan kayak gitu, ya kan? Nah, terus ya boleh-boleh aja kan, tetapi kan kita punya pilihan untuk puas hawa nafsunya atau ingin pajero kayak gitu ya kan. Aku beri engkau satu permintaan, doa yang tidak dikabulkan itu, doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang dipaham. Permintaannya satu ini digunakan untuk nyumpain orang, Anda puas tapi nggak dapat pajero. Atau satu permintaan ini, ya Allah maafkanlah aku dan dia, gantilah apa namanya dengan pahala yang lebih baik. Ya itu kalau nggak diilmui nggak bisa Pak Tosi. Makanya membimbing hati itu harus dengan iman dan ilmu. Problem sama aja, problem emang di keluarga, di lingkungan nggak ada orang yang resek. Banyak di sono resek, di sini resek. Tapi tergantung menyikapi. Janganlah Mas ya, jangan. Iklan 76. Ku beri Mas Tri satu permintaan. Lagi emosi habis dizolimi sama bos atau ada pasien nggak bayar apa namanya bayaran, nggak ngasih duit kerjaan udah seminggu. Bodoh apa enggak itu? Iya kan? Berarti itu. Ku beri. Ya Allah, langsung nyumpain orang, ya janganlah apa namanya, minta yang baik. Urusan dia zolim serahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Mas Ria? Alhamdulillah. Lanjut Mas Toto. Perkata. Intu bedu, jika kalian menampakkan khairan, amal baik, au tukhfuhu, atau kalian merahasiakannya, au ta'fu, atau kalian memaafkan, ansuin, terhadap suatu kesalahan, fa innallaha, maka sungguh Allah, kana afuwan, dia adalah maha pemaaf, qadiran, maha kuasa. Baik, tuh Allah aja maha pemaaf, masa Mas Tri emosian? Kira-kira kan seperti itu ya kan? Mau nyumpahin. Wa kana Allah, fa inna Allah kana afuwan qadira. Tuh ya Allah. Ini kalau kita ngaji pelan-pelan, dibaca tafsirnya pelan-pelan, sungguh seri masuk ilmunya bermanfaat. Ya Mas Toto ya. Jangan emosi, pahalanya memaafkan itu sangat besar. Analogi saya kan Pak Jiru ya, yang lebih dari Pak Jiru itu pokoknya. Ya, Ica. Nanti kita akan menjumpai orang yang menjengkelkan atau bahkan orang yang merugikan dan menzalimi diri kita. Gak usah disumpahin. Serahkan kepada Allah. Mintanya bagaimana? Ya Allah, gantilah apa yang aku jumpai ini dengan pahala darimu ya Allah. Silakan Mas Toto. Tapi emang puas banget Ustaz kalau di jalan. Puas banget. Puas banget, iya kan? Oh berarti pengalaman Mas Toto ya kan? Alhamdulillah. Iya, sama aja lah. Sama aja. Puas banget itu. Wah, apalagi ini jam macet kan? Bener kan? Ini jam macet. Udah lapar, macet. Apa namanya? Ngejar ke masjid nggak nyampe. Apa namanya? Mendidih ini namanya. Kan? Tapi justru itu kuisnya, puncaknya kuis di situ. Ya kan? Puncak apa? Kuisnya di situ. Gak apa-apa gak dapat Pajero. Lewat atas tuh. Iya, masya Allah. Kalau nggak mau lewat atas mantap. Masya Allah. Puas ya Pak Aris ya? Puas banget. Nah iya, ungkapan seperti itu agar menyembuhkan emosi, ya kan? Ayatnya demikian itu. Ya Allah, luar biasa Al-Qur'an itu ya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, asbabun nuzul. Ayat 149 dibaca, terjemah bebasnya dulu. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Baik. Untuk mendapatkan pahala itu kita tidak harus aktif. Tidak harus apa? Aktif. Sabar itu aktif apa pasif Mas Toto? Pasif, ya kan? Puasa itu aktif apa pasif? Aktif. Puasa. Hah? Puasa Ramadan. Puasa itu termasuk aktif apa pasif? Pasif, ya kan? Karena puasa itu kan menahan diri. Ya kan? Terus memaafkan orang itu berarti kita nahan diri apa aktif itu? Nahan diri. Ternyata dalam berbagai ulangi Mas Toto, ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya. Stop. Ketika kita melakukan kebaikan itu tampak ataupun disembunyikan, berarti kita kan aktif. Kayak sedekah ada yang kita perlihatkan, ada yang disembunyikan. Memang teorinya seperti itu kalau sedekah. Ada yang kita tampakkan, ada yang kita sembunyikan. Zakat itu harus kelihatan. Sedekah itu rahasia lebih baik, walaupun tampak itu ya baik. Kalau rahasia lebih baik. Nah, ada pahala yang pasif.
pasif itu menahan diri ya. Itu enggak tak berbuat. Tapi justru itu apa namanya? Mendatangkan pahala. Kadang pahalanya lebih besar. Diomongin orang, ini Mas Toto itu. Tiap hari kaos kakinya satu mulu kan. Misalnya ya kan. Satu mulu. Loh, berarti kata apa namanya? Rasulullah, dosanya Mas Toto ditransfer ke yang ngomongin, pahalanya yang ngomongin kan kayak gitu. Misal. Lah kan seperti itu. Lah, kan enak cuman dengerin, tapi di sini kan mendidih. Telinga apa? Panas. Pasif kan? Udah maafin aja. Jangan dibales. Lah masa kayak gitu aja balas, ya kan? Nah, asbabun nuzul. Mujahid radhiyallahu an menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang bertamu ke salah satu penduduk Madinah. Ia mendapat perlakuan yang kurang baik dari tuan rumah. Saat bertamu ke penduduk yang lain, ia menceritakan perilaku kurang baik tuan rumah yang pertama tadi. Ia juga memuji tuan rumah yang kedua ini. Ya, pertama udah bertamu jauh-jauh, dibikinin kopi kagak, makanan gak keluar, udah gerah segala macem. Itu tadi saya nggak dikasih apa-apa, tapi ketika di Pak Tosim, bener-bener deh, wah, itu ya kan, itu tidak tidak jangan. Ya memang rezekimu harus ketemu di apa namanya tamu yang bertamu tuan rumah yang kedua kan kayak gitu. Ngomel ya biasalah, manusia kan ada nafsunya Pak Tosim. Oh lah, nafsunya menjumpai yang nggak enak, mulut ngeromet kan kayak gitu. Ngeromet, tahu ngeromet Mas Tri? Ngeromet, ya ngeromet itu ya saudaranya cerewet lah, ya apa model-model ngeromet, ya kan? Apalagi perempuan ibu-ibu, kalau disalahin misalnya beli, coba aja di Budi itu beli sayur. Perempuan kalau parkir gimana Mas? Parkir di pojokan gardu listrik itu ada. Iya. Mobil parkir di pojokan gardu. Terus kalau diingetin gimana? Ngeromet, ya kan? Karena perempuan itu akalnya satu, nafsunya, perasaannya 9. Jadi kelihatan kok nggak enak. Itu body, nggak nerima. Walaupun nasihatnya sesuai dengan akal, nggak nerima. Soalnya nyakitin, ngeromet. Iya kan? Lah terus kita mau ngelayanin mereka. Udah. Yang waras ngalah kan kayak gitu. Tuh. Ya, Mas Tri ya. Alhamdulillah. Kelihatannya ketawanya kenceng, pengalaman semua kan kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu siapa Haji Roto? Pak Hari itu apa namanya? Pengalaman itu biasanya nganterin nyonya ke Kodam itu biasanya. Masih nganterin apa enggak itu beli sayur itu. Perempuan kok ditegur. Apalagi tersinggung, ngeromet, ngomel. Itu yang kemarin ada viral sedikit ya. Di YouTube itu ada perempuan udah tahu ada karnaval Agustusan, ya dia malah lawan arah, diomelin sama ya semuanya. Tapi yang namanya dasar perempuan nggak mau kalah ya, malah ngamuk-ngamuk. Itu saya baca komentar netizen itu, lawan tuh apa namanya makhluk paling kuat di dunia, iya kan? Benar aja pokoknya kayak gitu. Ya. Astagfirullah. Dinasihatin dengan ayat ini. Dinasihatin dengan ayat ini. Alhamdulillah. Ya kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Demikian Pak Haji Mulkan ya. Alhamdulillah. Nanti saya minta kopinya itu. Ya Allah, makasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.